Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lingga Putra Kurnia dengan NPM 2021222156. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 perkembangan peserta didik. Kelompok kami di sini akan membahas tentang teori-teori perkembangan. Sebelum kami menjelaskan materi tentang teori-teori perkembangan, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istinga Ratuna Dahusna, NPM 2021222141. Perkenalkan, saya Nisa Solihah, NPM 2021222135. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tasya Meita, NPM 2021222126. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rain Amelia dengan nomor NPM 202122143. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenal Ali, NPM 2021-22139. Teori psikoanalitis. Ada dua teori psikoanalitis, yang pertama Freud dan yang kedua Erikson. Yang pertama, Freud mengatakan kepribadian terdiri dari 3 struktur. Yang pertama ID, yang kedua ego, dan yang ketiga superego. Teori Freud mengembangkan tentang teori psikoanalitis dari pekerjaan dengan para pasien mental. Freud pada tahun 1856 sampai 1939, gagasan-gagasannya, page 6, ia adalah seorang dokter medis yang mengambil spesialisasi dalam bidang ilmu penyakit saraf. Freud pada tahun 1917 yakin bahwa kepribadian memiliki 3 struktur, yaitu yang pertama ID. ID adalah struktur kepribadian yang terdiri atas naluri, yang merupakan gudang energi psikis individu. Dalam pandangan Freud, ID tidak sadar secara total. ID tidak memiliki kontak dengan realitas. Dan yang kedua adalah ego. Ego adalah struktur kepribadian menurut Freud yang berurusan dengan tuntutan realitas. Ego disebut executive brains kepribadian karena ego membuat keputusan rasional. Dan yang ketiga adalah superego, adalah struktur kepribadian Freud yang merupakan badan moral kepribadian dan benar-benar memperhitungkan apakah sesuatu benar atau salah. Anggaplah superego sebagai hati nurani kita. Kedua, Erikson. Teori Erikson tahun 1902 sampai 1994 mengakui sumbangan Freud, tetapi yakin bahwa pertambangan manusia mengatakan bahwa kita berkembang dalam tahap-tahap psikososial yang berbeda dengan tahap-tahap psikoseksual Freud. Di pihak lain, Erikson menekan Freud salah menilai beberapa dimensi penting di satu pihak. Erikson tahun 1950 sampai 1968 mengembangkan suatu teori yang menekankan 8 tahap perkembangan psikososial. Yang pertama yaitu kepercayaan dan ketidakpercayaan. Tahap psikososial pertama menurut Erikson yang dialami dalam tahun pertama kehidupan, suatu rasa percaya menuntut perasaan nyaman secara fisik dan sejumlah kecil ketakutan serta kekhawatiran akan masa depan. Dan yang kedua yaitu otonomi dengan rasa malu dan keraguan-raguan ialah tahap perkembangan kedua menurut Erikson yang berlangsung pada akhir masa bayi dan masa baru mulai berjalan berumur 1-3 tahun. Dan yang ketiga itu prakarsa dan rasa bersalah ialah tahap perkembangan ketiga menurut Erikson yang berlangsung selama tahun-tahun prasekolah. Dan yang keempat, tekun dan rasa rendah diri ialah tahap perkembangan keempat menurut Erikson yang berlangsung kira-kira pada tahun-tahun sekolah dasar. Dan yang kelima yaitu identitas dan kebingungan. Identitas ialah tahap perkembangan kelima menurut Erikson yang dialami individu selama tahun-tahun masa remaja. Pada masa ini, individu dihadapkan dengan penemuan siap mereka, bagaimana mereka nantinya, dan kemana mereka menuju dalam kehidupannya. Dan yang keenam yaitu keintiman dan keterkucilan, ialah keenam menurut Erikson yang dialami tahap perkembangan individu selama
tahun-tahun awal masa dewasa. Pada masa ini, individu menghadapi tugas perkembangan pembentukan relasi intim dengan peran lainnya. Dan yang ketujuh, bangkit dan mandek ialah tahap perkembangan ketujuh menurut Erikson yang dialami individu selama pertengahan masa dewasa. Dan yang terakhir, integrasi dan kekecewaan ialah tahap perkembangan ke-8 menurut Erikson yang dialami individu selama akhir masa dewasa. Selanjutnya yaitu teori kognitif. Teori kognitif yaitu menekankan pikiran-pikiran sadar. Dua teori kognitif yang penting yaitu pertama teori Piaget. Dalam pandangan Piaget, dua proses mendasari perkembangan individu ialah pengorganisasian dan penyesuaian. Untuk membuat dunia kita masuk akal, kita mengorganisasikan pengamatan-pengamatan dan pengalaman-pengalaman kita, dan juga menyesuaikan pemikiran kita untuk meliput gagasan baru. Piaget yakin bahwa kita menyesuaikan diri dalam dua cara, yaitu asimilasi, terjadi ketika individu menggabungkan informasi baru ke dalam pengetahuan mereka yang sudah ada. Lalu akomodasi adalah terjadi ketika individu menyesuaikan diri dengan informasi yang baru. Untuk berlaku seperti itu ada 4 tahap. Yang pertama, sensori motor, kedua, praoperasional, ketiga, operasional konkret, keempat, operasional formal. Lalu teori selanjutnya, teori pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi adalah mengenal cara individu memproses informasi tentang dunianya, yang meliputi bagaimana informasi masuk ke dalam pikiran, bagaimana informasi disimpan dan disebarkan, dan bagaimana informasi diambil kembali untuk meyakinkan kita berpikir dan memecahkan masalah. Baik, yang selanjutnya yaitu teori perilaku atau behavioral dan belajar sosial. Di luar tradisi teori perilaku behavioral, berkembang keyakinan bahwa perkembangan ialah perilaku yang dapat diamati, yang dipelajari melalui pengalaman dengan lingkungan. Kedua versi pendekatan perilaku yang menonjol ialah pandangan B.F. Skinner dan teori belajar sosial. 1. Behaviorisme Skinner. Behaviorisme menekan studi ilmiah tentang tanggapan perilaku yang dapat diamati dan determinan lingkungannya. Dalam behaviorisme Skinner, pikiran sadar atau tidak sadar tidak diperlukan untuk menjelaskan perilaku dan perkembangan. Bagi Skinner, perkembangan adalah perilaku. Oleh karena para behavioris yakin bahwa perkembangan dipelajari dan sering berubah sesuai dengan pengalaman-pengalaman lingkungan. Jelas bahwa pengalaman yang disusun ulang dapat mengubah perkembangan. 2. Teori belajar sosial. Beberapa pakar psikologi yakin bahwa para behavioris pada dasarnya benar ketika mereka mengatakan perkembangan dipelajari dan dipengaruhi secara kuat oleh pengalaman-pengalaman lingkungan. Akan tetapi, mereka yakin bahwa Skinner bergerak terlalu jauh dengan mengatakan bahwa kognisi tidak penting dalam memahami perkembangan. Teori belajar sosial atau social learning theory ialah pandangan para pakar psikologi yang menekankan perilaku, lingkungan, dan kondisi sebagai faktor kunci dalam perkembangan. Pakar psikologi Amerika Albert Bandura dan Walter Mischel adalah arsitek utama teori belajar sosial versi kontemporer yang dinamakan teori belajar sosial kognitif atau Cognitive Social Learning Theory oleh Mischel. Bandura yakin kita belajar dengan mengamati apa yang dilakukan oleh orang lain. Para teoritisi belajar sosial juga berbeda dari pandangan behavioral Skinner dengan menekankan bahwa kita dapat mengatur dan mengendalikan perilaku kita sendiri. Model belajar dan perkembangan terbaru Bandura meliputi perilaku pribadi, orang, dan lingkungan yang bekerja secara interaktif. Perilaku dapat mempengaruhi kognisi atau sebaliknya. Kegiatan kognisi seseorang dapat mempengaruhi lingkungan, pengaruh lingkungan dapat mengubah proses pemikiran orang, dan seterusnya. Seperti pendekatan behavioral Skinner, pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan anak-anak
faktor-faktor sosial dan kognitif yang mempengaruhi seperti apa anak-anak itu sendiri. Teori etologis. Kepekaan terhadap jenis pengalaman yang berbeda berubah sepanjang siklus kehidupan. Adanya atau tidak adanya pengalaman-pengalaman itu pertama kali terjadi. Pakar etologi yakin bahwa kebanyakan pakar psikologi meremehkan pentingnya kerangka waktu khusus ini pada awal perkembangan dan peran yang kuat yang dinamakan evolusi dan landasan biologis. Dalam perkembangan Charles Ward 1992, etologi lahir sebagai suatu pandangan penting karena pekerjaan para pakar ilmu hewan Eropa, khususnya Konrad Lorenz 1903 sampai 1989. Etologi menekankan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi terkait dengan evolusi dan ditandai oleh periode yang penting atau peka. Seperti para behaviorist, para etologis adalah para pengamat perilaku yang teliti, tidak seperti para behavioris. Para etologis yakin bahwa laboratorium bukanlah setting yang baik untuk memperlakukan. Mereka mengamati perilaku serta teliti dalam lingkungan alamiah di rumah. Berbeda dengan teori etologi, Uri Bonpenbrenner pada tahun 1997 mengajukan suatu pandangan lingkungan yang kuat tentang perkembangan yang sedang menerima perhatian yang meningkat. Teori ekologi ialah pandangan sosiokultural Bonpenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari masukan interaksi langsung dengan agen-agen sosial yang berkembang baik hingga masukan kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi Bonpenbrenner ialah: pertama, mikrosistem. Dalam teori ekologi Bonpenbrenner ialah setting dalam mana individu hidup. Konteks ini meliputi keluarga individu, teman-teman sebaya, sekolah, serta lingkungan. Yang kedua adalah mesosistem, meliputi hubungan antara beberapa mikrosistem atau hubungan antara beberapa konteks. Contohnya adalah hubungan antara pengalaman keluarga, pengalaman sekolah, pengalaman keagamaan, dan pengalaman teman sebaya. Yang ketiga, ekosistem, yaitu dilibatkan ketika pengalaman-pengalaman dalam setting sosial lain dalam mana individu tidak memiliki peran yang aktif mempengaruhi apa yang individu alami dalam konteks yang dekat. Yang keempat, makrosistem, yaitu meliputi kebudayaan di mana individu hidup. Dan yang terakhir adalah yang kelima, kronosistem, yaitu meliputi permulaan peristiwa-peristiwa lingkungan dan transisi sepanjang rangkaian kehidupan dan keadaan-keadaan sosio-historis. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih juga atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.